Pembelajaran yang akan ditampilkan di dalam video ini menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan langkah-langkah sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiri. Re. Sensei, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Sebelum memulai pelajaran, silakan si pasang memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada tahap menentukan topik, guru mengarahkan fokus peserta didik pada topik pembelajaran, yaitu makanan. Hai, minasang. Apa yang biasa kalian makan pada saat istirahat siang? Kalau saya sih biasanya makan mie ayam, Sensei. Makan di mana, Bagusang? Di kantin, Sensei. Sendirian? Enggak, Sensei. Biasanya sama Erik atau sama yang lainnya. Hai, arigato Bagusang. Minasang, apakah ada yang membawa obento? Obento apa, Sensei? Saya pernah dengar di anime, Sensei, itu bekal kan? Hai, so des. Bekal. Ada? Saya kadang-kadang bawa, Sensei. Desu Kinansang. Minasang, apakah kalian bisa menyimpulkan topik kita pada hari ini dari pembicaraan kita tadi? Bahas makanan ya, Sensei? Hai, so des. Lebih tepatnya, membahas tentang mengenai makan apa, di mana, dan dengan siapa. Jadi, kalian akan mempelajari makan apa, di mana, dan dengan siapa. Pada tahap kegiatan prakomunikatif, peserta didik dibimbing untuk memahami kalimat menanyakan dan menyatakan aktivitas makan yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek. Hai, minasang, mai ni mite kudasai. Hai, minasang, pasti kalian tidak asing lagi kan dengan makanan-makanan ini? Adakah makanan-makanan ini yang tidak kalian ketahui? Wah, kalau itu sih kesukaan saya semua, Sensei. Apalagi yang mie ayam. Apalagi kalau mie ayamnya gratis. Nah, kalau begitu, sekarang kita coba dengarkan audio nomor 1 ini ya. 1、ミーアヤムです。
ミーアヤムを食べます。 Oke, kalau yang mie ayam kan artinya mie ayam ya. Kalau mie ayam wo tabemas artinya apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Cluenya adalah tema kita pada hari ini. Sensei, kayaknya arti kalimat tadi makan mie ayam. Terima kasih Lalasang. Apakah yang lain setuju dengan pendapat Lalasang? Saya setuju sama Lala. Kayaknya artinya itu. Hai, so des. I desu ne. Tepuk tangan untuk Kinansang dan Lalasang. I desu ka? Ja, segi. Minasang, ulangi apa yang ibu katakan ya. Lalasang wa mie ayam wo tabemasu. Hai, artinya apa? I desu ne. Ja, minasang, coba ibu akan memperdengarkan audio nomor 2 sampai nomor 6. Kalian silahkan fokus pada struktur kalimatnya. Strukturnya seperti apa? 2、ミーゴレン、ミーゴレンです。ミーゴレンを食べます。 3、ミーバソ、ミーバソです。ミーバソを食べます。 4、アヤムゴレン、アヤムゴレンです。アヤムゴレンを食べます。 5、ナシゴレン、ナシゴレンです。ナシゴレンを食べます。 6、パン、パンです。パンを食べます。 Adakah yang bisa menebak struktur kalimatnya? Sensei, kalau yang saya dengar sih sepertinya cuma nama makanan terus ditambahin kata otabemas ya Sensei. Hai, bagus Galisang. Tapi di antara nama makanan dan tabemas ada partikel apa? Partikel O ya, Sensei. Hai, betul Kinansang. Tepuk tangan untuk Kinansang dan Galisang. Hai, bagaimana struktur kalimatnya? Coba Aulia-sang. Maaf Sensei, saya tadi tidak fokus. Pasti Aulia fokusnya mikirin mie ayam di kantin, Sensei. Hai, lain kali lebih fokus lagi ya, Nak. Iya, maaf Sensei. Jadi, bagaimana struktur kalimatnya? Sensei, strukturnya otabemas. Hai, ides. Ja, minasang, sekarang buka bukunya, buka buku halaman 100. Di situ ada icon orang berwarna hijau. Silakan Aulia-sang dibaca. Nani o tabemasu ka? Tadi kan kita sudah belajar tabemas itu artinya apa? Makan. Hai, jadi kalau nani o tabemasu ka artinya apa? Mungkin artinya makan apa, Sensei? Kenapa Aulia beranggapan seperti itu? Saya ingat ka itu untuk bertanya. Jadi saya pikir itu kalimat tanya. Kalau makan kan tabemas. Kalau ka itu adalah partikel untuk menanyakan sesuatu. Maka nani artinya apa? Kayaknya artinya apa, Sensei? Hai, betul Aulia-sang. Tepuk tangan untuk Aulia-sang. Hai, minasang, main ni mite kudasai. Ini adalah gambar-gambar di sekitar sekolah. Nah, Ichibang, ini gambar apa ya? Yang ini? Kalau yang ini? Sebetulnya itu bukan taman, tapi gambar di luar sekolah. Ja, segi. Coba kalian buka halaman 101. Hai. Di bagian bawah ada icon orang warna hijau kan ya? Nah, ada yang mau membacakannya untuk Sensei? Saya deh Sensei. Hai, doso si pasang. Doko de tabemasu ka? Hai, doko de tabemasu ka dalam bahasa Indonesia apa ya? Tabemas kan artinya makan. Doko artinya apa? Oke, Sensei kasih clue ya. Cluenya, doko sudah dipelajari di bab 6. Nah, kemudian clue selanjutnya adalah gambar-gambar ini.
Oh, di mana ya Sensei? Hai, so, betul. Nah, kalau doko de tabemasu ka? Artinya apa? Makan di mana? Hai, so, betul. Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan itu? Kita simak audionya ya. Ja, kite kudasai. Hai, Ibu akan bertanya ya. Ja, tadi ada nama tempat kan ya? Ja, Sulisang, tadi apa nama tempat yang disebutkan tadi? Kantin Sensei. Hai, boleh lebih lengkap lagi kalimatnya? Kantin de tabemasu. Hai, kantin de tabemasu. Te, Indonesia go de nan desu ka, Sulisang? Kayaknya sih artinya makan di kantin ya Sensei. Hai, so desu i desu ne, Sulisang. Ja, minasang, tepuk tangan untuk Sulisang. Hai, minasang, Ibu akan memperdengarkan audionya. Kemudian kalian cocokkan gambar yang ada di buku kalian dengan audionya. Nah, yang kantin kan jawabannya A ya. Kemudian yang kelas jawabannya apa ya? Ja, minasang, kite kudasai. Wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Ja, ikimashou. 1、カンティン、カンティンです。カンティンで食べます。2、教室、教室です。教室で食べます。3、外、外です。外で食べます。4、廊下、廊下です。廊下で食べます。5、階段、階段です。階段で食べます。Hai, warimashita. Baik, minasang, kita cocokkan jawabannya. Nah, yang kelas jawabannya apa ya? Hai, jouzu desu ne. Hai, minasang, sekarang kita akan simpulkan bagaimana ya kalau kita bertanya lokasi makan. Hai, ides, bagaimana menjawab? Ada yang bisa? Saya Sensei, tinggal menyebutkan nama lokasi terus de tabemasu. Hai, ides, jangan lupa ya Mina, partikel D untuk menyatakan tempat beraktivitas. Setelah peserta didik memahami cara menanyakan dan menyatakan menu dan lokasi makan, berikutnya peserta didik dibimbing untuk memahami kalimat menanyakan dan menyatakan makan dengan siapa. Kegiatan pembelajarannya adalah 1. Guru bersama-sama dengan peserta didik mengonfirmasi gambar yang ada di buku Nihongo Kira-kira halaman 102. 2. Guru bersama-sama dengan peserta didik mengonfirmasi kalimat untuk menanyakan makan dengan siapa. 3. Guru meminta peserta didik untuk mencocokkan gambar dengan kosakata sesuai audio. Kemudian mengonfirmasi pekerjaannya dengan jawaban yang benar. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan fungsi dan struktur kalimat menanyakan dan menyatakan makan dengan siapa. Pada tahap menyiapkan pertanyaan arahan, peserta didik diarahkan dengan pertanyaan untuk menyepakati topik apa yang menjadi proyek. Hai minasang, ini adalah gambar dari makan siang dua negara. Menurut kalian, mana yang Jepang dan mana yang Indonesia? Indonesia, anak Jepang Sensei. Hai, so desu. Ja, minasang, apakah persamaan dari kedua makanan ini? Sama-sama bikin kenyang Sensei. Ada yang bisa lebih spesifik lagi? Kalau saya lihat, dua-duanya sama makan nasi Sensei.
Terus kayaknya itu yang di menu Jepang tahu ya. Berarti sama-sama ada protein nabatinya. Terus sama-sama ada sayurnya. Hai, Alia-sang, sugoi. Beri tepuk tangan untuk Alia-sang. Hai, Jaminasang, apa perbedaannya? Hai, Erik-sang, dozo. Bedanya di alat makan sensei. Kalau Indonesia pakai sendok garpu, kalau Jepang pakai sumpit. Ada yang lebih spesifik lagi? Sensei, sama dari tempat makannya sensei. Kalau Jepang pakai mangkok, kalau Indonesia pakai piring. Mungkin itu gambar mangkoknya kurang jelas ya, tapi saya yakin kalau itu mangkok. Hai Minasang, apakah ada yang tahu kenapa sama-sama makan nasi tetapi alat makannya beda? Hai Alia-sang, dozo. Beda budaya sensei. Hai, betul Alia-sang. Tapi ada hal yang paling mendasarinya. Apakah nasi Indonesia bisa dimakan pakai sumpit? Susah sensei. Oh iya, setahu saya nasi di Jepang itu lengket. Jadi gampang kalau pakai sumpit. Hai, so des, benar Alia-sang. Karena faktor jenis nasinya, jadi alat makannya juga berbeda. Sekarang coba fokus ke item makanannya. Apa bedanya? Sensei, Hai, Aida-sang. makanan di Jepang ada susu dan buahnya, Indonesia tidak. Hai, so des, arigato Aida-sang. Mungkin si siswa Indonesia lagi bokeh, Sensei. Kalau kamu lagi banyak duit, memang kamu makan siangnya juga pakai susu dan buah? Enggak juga sih, Sensei. Wah, berarti makan siang di Jepang lebih sehat ya, Sensei? Betul, Aida-sang. Pantesan tim bola Jepang sering lolos ke Piala Dunia, mungkin karena makannya sehari-hari, jadi mereka tinggi-tinggi dan bisa bersaing dengan tim Eropa. Kalau tim kita kan sering kalah tuh kalau rebutan umpan tinggi. Bisa jadi bagus, Sang. Nah, sekarang coba kita refleksikan kegiatan makan di sekolah kita. Wah, kalau sekolah kita nggak usah ditanya sensei, udah pasti gak sehat. Karena makannya sembarangan. Tapi jangan salah nih, teman-teman kita beberapa ada kok yang bawa bekal. Gue juga bawa bekal, dan kayak kalau bawa bekal kan makannya lebih sehat karena bikin sendiri. Ya, tapi berapa sih yang bawa, Nan? Sedangkan kalau di Indonesia masih minoritas karena masih banyak yang makan sembarangan. Kalau di Jepang udah pasti ada makanan buah dan susu. Ya kayaknya memang masih banyak yang makan sembarangan, tapi kita juga nggak tahu kan berapa yang bawa bekal. Hai Minasang, menarik apa yang didiskusikan Erik dan Kinan. Ada berapa sih yang bawa bekal dan ada berapa yang makan di kantin? Menurut kalian, bagaimana caranya supaya kita tahu jumlahnya? Survei Sensei. Hai, survei. Iya, boleh tuh Sensei, nanti hasilnya kita publis ke teman-teman. Hai, Minawado. Yang lain bagaimana? Setuju Sensei. Jadi kita bisa menginfokan ke teman-teman tentang kebiasaan makannya. Hai, jadi kita bisa mencari tahu kebiasaan makan teman-teman di sekolah. Ide desu ka? Pada tahap mendesain perencanaan proyek, guru membimbing peserta didik untuk menjabarkan langkah-langkah pengerjaan proyek, menyepakati penilaian proyek, dan membentuk kelompok. Hai Minasang, agar informasi ini dapat diketahui oleh teman-teman kalian, sebaiknya kita buat dalam bentuk apa ya? Poster, video. Kalau video yang ditampilkan, apanya Sensei? Kalau menurut saya lebih baik poster aja, jadi isinya kayak diagram gitu. Yang makan mie ayam berapa orang, yang bawa bekal berapa orang gitu Sensei. Hai, bagus Kaila-sang. Bagaimana kalau kita mengunggahnya ke media sosial seperti Instagram? Setuju? Setuju, Sensei! Jaminasang, informasi apa sajakah yang ingin kita dapatkan dari survei ini? Mungkin makanan apa yang paling banyak dimakan siswa Sensei? Terus di mana lokasi favorit mereka? Ya, bagus Kaila-sang. Mungkin bisa ditambahkan dengan informasi makan dengan siapa, seperti yang telah kita pelajari. Ide desu ka? Sensei, ini surveinya pakai bahasa Jepang. Tentu saja dalam bahasa Jepang. Kemudian kalian juga harus mempresentasikannya dalam bahasa Jepang juga. Wah, bagaimana presentasinya Sensei? Nanti Ibu akan berikan template-nya ya. Selain hasil survei, tolong setiap kelompok memberikan pendapatnya tentang kebiasaan makan siang yang disurvei. Baik atau buruk? Kalau baik kenapa? Kalau buruk kenapa? Pendapat kelompoknya pakai bahasa Jepang juga Sensei. Tidak usah ya, bagaimana kalau pakai bahasa Indonesia aja, oke? Oke, Sensei!
Untuk penilaiannya, Ibu mengambil nilai berbicara ketika wawancara dan presentasi hasil survei. Jadi, nanti wawancaranya tolong direkam ya. Setiap anggota kelompok harus ada sesi wawancaranya ya. Lalu, estetika posternya juga akan dinilai. Bagaimana? Ada pendapat lain? Oh, direkam ya Sensei. Pakai HP aja ya. Boleh. Jaminasang, karena kita akan membuat poster digital, maka harus ada satu orang yang dapat mengoperasikan software digital dalam satu kelompok. Siapa yang bisa? Hai, ada 4 orang ya. Nah, supaya tidak tumpang tindih, kita kan punya kelas 10, 11, dan 12. Di kelas ini kan ada 17 orang, maka kita bagi menjadi 3 kelompok, 2 kelompok 6 orang dan 1 kelompok 5 orang. Erik kelompok 1, kemudian Kinan kelompok 2, Aida dan Septia kelompok 3. Silakan yang lain memilih mau kelompok yang mana. Nah, Kinan akan mensurvei kelas 10, Erik kelas 11 dan Aida kelas 12. Pada tahap berikutnya, peserta didik dibimbing untuk menyepakati timeline pengerjaan proyek. Minasang, selama sepekan silahkan lakukan survei ke teman kelas dan kakak kelas kalian sesuai pembagian yang telah kita sepakati tadi. Setiap kelompok wajib membuat poster dan mempresentasikannya. Kira-kira kapan batas akhir penyelesaian posternya ya? Nanti Sensei akhir bulan, makin lama kan makin bagus Sensei. Jangan terlalu lama, soalnya kan kalian perlu presentasi draft. Bagaimana presentasi kelompok dan pengumuman posternya tanggal 8 Juli saja. Tanggal 15 ya Sensei. Tanggal 15 kan kalian ada kegiatan sekolah. Sebaiknya sudah selesai ya. Oke Sensei. Minawa ii desu ka? Bagaimana dengan yang lain? Oke, berarti mulai besok Minasang sudah bisa melakukan wawancara, kemudian hasilnya dibuat poster. Buat yang bagus dan menarik ya. Sekarang diskusikan pembagian tugas dan waktu pengerjaannya di masing-masing kelompok. Tulis hasil pembagian tugas dan timelinenya di kertas, nanti dikumpulkan ke ibu. Teman-teman, kita kan ke bagian wawancara kelas 11. Terus karena harus direkam, jadi wawancaranya berdua. Satu ngerekam, satu lagi wawancara. Terus gantian. Ya begitu aja, kapan kita mulai? Besok aja jam istirahat, ada yang wawancara di kantin, ada yang wawancara di kelas 11. Dan ada juga yang keliling nyari. Iya setuju, kelas 11 kan cuma 20 orang. Kita cari presensinya di TU dan kita bagi gimana? Setuju. Terus bikin rekap hasilnya gimana? Ya setelah semua selesai wawancara. Ya itu gue tahu, maksud gue kapan gitu. Gimana kalau hari Rabu aja jam istirahat? Ya udah, gue sama Kinan ke kantin, terus Fatika sama Gali di kelas, Lala sama Rizky keliling, oke? Oke. Udah ditulis kan Gali? Udah Gus. Hai, bagi kelompok yang sudah, silakan perwakilannya maju mengumpulkan. Pada tahap berikutnya, peserta didik melakukan apa yang sudah direncanakan, sedangkan guru memantau perkembangan kemajuan proyek. Isi Kak, mau wawancara boleh buat tugas bahasa Jepang? Gimana Kak? Gak apa-apa. Sini deh. Kak, maaf sebelumnya boleh sambil di-record? Boleh kok. Ini kalian ngomongnya pakai bahasa Jepang, gue jawabnya pakai bahasa Indonesia ya? Enggak Kak, pakai bahasa Jepang juga. Duh, jangan selesai ya. Enggak Kak, gampang kok. Senpai, hirogohang, yoku, nani o tabemasu ka? Yoku itu biasanya ya? Watashi wa yoku mi baso o tabemasu. Doko de tabemasu ka? Koko desu. Kantin desu ne. Dare to tabemasu ka? Tomodachi to tabemasu. So desu ka, arigatou gozaimasu. Iye. Isi ya Kak? Iya. Gimana nih hasilnya teman-teman? Hasil yang gue dan Lala dapatkan kemarin, ada 4 orang dari lokasi makanannya, 2 orang makan di kelas, 2 orang makan di kantin.
Terus makan dari menunya beda-beda nih mereka. Satu orang makan mie ayam, satu orang makan nasi goreng, satu orang makan nasi dan omelet, satu orang lagi makan gado-gado. Kalau gado-gado dan omelet, apaan bahasa Jepangnya? Kalau gado-gado bahasa Jepangnya tetap gado-gado lagi. Kalau omelet bahasa Jepangnya omure. Kemarin sih gue juga bingung, gue buka Google Translate aja ternyata ada. Sip, sekarang kita rekap aja deh. Terus kita bikin pendapat kelompok kita tentang hasil makanannya. Terus kemarin template dari Sensei gimana? Hai minasang, hari ini silakan kalian mempresentasikan hasil survei kalian. Ingat menggunakan bahasa Jepang ya. Siapa yang ingin maju duluan? Kita duluan aja kali ya, biar tenang udah maju. Hai kelompok Kinansang, dozo. Konnichiwa minasang, watashi no gurupu no Keka desu. 11年生たちは20人います。12人はお弁当を食べます。3人はナシゴレンを食べます。3人gado-gado 食べます。1人はmie ayam を食べます。1人はmie baso を食べます。11年生たちは12人は濃いスープ食べます。8人kantin 食べます。11年生たちは20人は友達と食べます。 Meskipun kelas 11 sebagian besar banyak bawa bekal, tapi banyak dari bekal mereka tidak pakai sayur, apalagi susu dan buah. Kalau dari kecukupan gizi itu masih kurang. Ya, jadi menurut pendapat dari kelompok kami, makanan kelas 11 masih tidak sehat. Hijau, Des. Arigatou gozaimasu. Hai minasang, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya minasang, ada yang ingin dikomentari? Hai Erik-sang dozo. Menurut saya presentasi dari kelompok 2 sudah bagus Sensei. Sepertinya tadi ada kurang partikel saat Rizky menyebutkan bagian dia. Harusnya kantin detabemas. Iya Sensei, benar kurang partikel deh. Hai, so desu daijoubu Rizky-sang. Nanti diperhatikan lagi ya. Baik, silakan diperbaiki sesuai dengan saran-saran yang kalian terima. Nanti kalau sudah diperbaiki, silakan unggah ke Instagram karena ibu akan menilai posternya. Setelah proyek selesai dilaksanakan oleh peserta didik, guru memberi penilaian. Pada tahap ini, guru menilai hasil pekerjaan siswa yang telah diunggah ke sosial media. Hai minasang, sudahkah poster diperbaiki dan diunggah ke Instagram? Ii desu ne. Baiklah, ibu periksa dulu ya. Pada akhir tahap pembelajaran berbasis proyek, guru mengajak peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran dan proses pengerjaan proyek. Hasil poster digital kalian sangat baik. Sekarang, ayo refleksikan kegiatan kita dalam pembuatan poster ini. Adakah yang dapat menceritakan pengalamannya selama mengerjakan poster ini? Misalnya, menceritakan saat melakukan survei ke kakak kelas, kendala yang ditemui atau hal-hal yang berkesan. Saya Sensei. Hai aliasang, dozo. Menyenangkan Sensei, soalnya baru saja beberapa menit diposting, poster kami udah banyak yang nge-like Sensei. Wah, bagus dong aliasang, berarti kamu berbagi informasi dengan follower kamu. Sekarang, adakah kendala yang lain? Ya, silakan Lalasang. Saat wawancara bareng Rizky, kami ketemu kosakata yang belum pernah dipelajari Sensei, kosakata omure. Senpai kelas 11 bilang, dia makan omure. Kemudian apa yang kamu lakukan? Kami buka Google Translate, ternyata artinya omelet. Hai, betul. Omure artinya omelet. Jadi bagaimana menanyakan makan apa dalam bahasa Jepang? Hai, jozu desu ne. Hari ini kita telah membahas aktivitas makan. Berikutnya,
kita akan belajar mengenai mengajak orang lain makan. Tapi itu akan dilaksanakan pada pertemuan kita minggu depan. Hai, kyou wa kokomade de warimasu. Silakan ketua kelas, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Hai minasan, kiritsu. Otsukaresama desu. Satsuki. Minasan, mata raishu. Ganbatte kudasai ne. Demikian pembelajaran bahasa Jepang materi Tabemono menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Dengan tayangan ini, diharapkan guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreatif, dan membangun kolaborasi sosial dengan peserta didik lainnya dalam proses pembelajaran.